Iya, jadi memang ironik ya, memang ironik sekali. Ngatain sesat, ngatain pengkhianat, ya kan? Kenapa lagi itu? Nah, yang namanya pengkhianat itu yang dia menggelapkan pajak, yang korupsi, nah, itu kan itu pengkhianat. Nah, masalahnya ketika saya ngatain pengkhianat, kan saya balik lagi. Emang kamu sudah kasih apa buat Indonesia? Dan saya sudah kasih apa buat Indonesia? Kalau ngatain sesat, ya kan? Emang saya ngajarin apa yang kamu anggap sesat? Dan apa yang sudah kamu lakukan? Firman Tuhan mana yang kamu lakukan? Dan firman Tuhan mana yang sudah saya lakukan? Nah, jadi memang relatif sekali kata sesat itu. Nah, dari buahnya, ya kan? Nah, sekarang Anda lebih suka ikut pendeta yang pakai jam tangan 15 miliar, lucu, kinak-kinuk, apa pendeta edan kayak saya, yang ngajarin diakonia, yang ngajarin hidup sederhana. Nah, serah, itu pilihan. Ya kan? Itu kan pilihan bagi Anda semua, ya kan? Yang di live Zoom dan di live YouTube. Anda lebih senang ikut pendeta dengan pesolek, pendeta yang pakai parlente, ya, yang bisa cerita naik turun surga neraka, yang lucu, yang apa lebih suka pendeta yang kayak saya, yang ngajari Anda hidup sederhana, memadankan diri dengan apa yang ada, tapi dalam kesederhanaan itu Anda berdiakonia dengan kencang. Nah, itu pilihan. Ya, saya punya pengalaman pendeta bekas penjahat, anak iblis kayak saya. Apa lebih suka pendeta yang nggak transparan masalah uang? Nah, lebih suka yang mana? Ya kan? Nah, itu tergantung Anda suka nggak suka. Anda kan kumpul dengan, kalau Anda biasa begitu, ya Anda kan kumpul dengan orang begitu. Pokoknya kambing kumpul sama kambing, ayam sama ayam, serigala sama serigala. Kalau kayak Pak Kuang senengnya orang transparan, ya pasti senengnya kumpul ketemu saya. Kalau orang-orang yang tidak transparan, ya bisa orang pura-pura, tapi akan tersisih sendiri ya, tersingkir sendiri ya. Orang yang suka transparan ya pasti akan kumpul dengan transparan. Orang yang eh, senang dengan orang-orang yang tidak transparan, orang yang retorika ya kumpul sama orang retorika. Kalau orang sudah capek dengan retorika, pasti dia akan senang kumpul sama saya. Ya, orang kalau sudah capek dengan retorika, senang kumpul sama saya. Karena mereka udah capek, udah lelah dengan retorika. Ada ngomongin retorika lagi, basa-basi. Kalau ngomong saya kan juder, udah selesai kan. Kan begitu kan. Orang akan kumpul dengan kawanannya dia. Kalau Anda orang yang suka main-main dengan uang, Anda suka yang pura-pura pelayanan tapi ngumpulin duit lalu Anda manipulasi sendiri. Ya Anda kan kumpulan dengan tipe-tipe orang begitu. Selalu. Di mana Anda berkumpul? Nah, Anda kumpulan dengan orang-orang yang suka cari duit dari pelayanan, ya Anda kan kumpulnya dengan orang-orang begitu. Kalau Anda kumpulnya dengan orang-orang yang memberi untuk melayani, ya bukan cari duit dari melayani, ya Anda kan kumpulnya dengan orang-orang itu. Kalau Anda orang-orang yang berretorika, ya kumpul dengan retorika. Orang yang, kalau Anda senang hidup mewah, Anda akan kumpul dengan pendeta-pendeta yang bergaya mewah. Nah, kalau Anda orang yang senang yang sederhana, pasti kumpulnya sama saya. Ya kan? Kalau Anda orang-orang tipe orang-orang yang pragmatis, ya kan ketemu saya. Kalau Anda orang-orang yang cinta Pancasila, pasti ketemu saya. Loh Pak Gilbert cinta Pancasila kok juga kok Pak? Enggak, saya jamin aku yakin enggak cinta Pancasila dia. Jam tangannya aja masih miliaran kok. Karena dalam Pancasila, ya, semua guru-guru saya, selama saya belajar Pancasila, pasti mengajarkan untuk tepa selira, jangan bergaya hidup mewah. Coba, masih ingat nggak soalnya pilihan berganda? Di bawah ini adalah salah satu cermin yang mencerminkan, salah satu perbuatan yang mencerminkan sifat Pancasilais. Ya kan? Ada pilihan, lalu di situ ada bergaya hidup mewah. Nah, Anda pilih nggak itu?
Karena bergaya hidup mewah itu bukan sifat Pancasilais. Dan bukan itu saja. Alkitab juga melarangnya. Ya. Alkitab juga melarangnya loh. Berfoya-foya siang hari. Ya kan? Berfoya-foya berpesta pora siang hari. 2 Petrus 3 ayat 4 ya. Nah, saya tutup dulu mikrofonnya Pak Wang karena suara di background-nya. 2 Petrus 3 ayat 4. Dua Petrus 3, salah. Oh, 2 Petrus 3 ayat 4 sih. 2 Petrus 2 ayat 13. 2 Petrus 2 ayat 13. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai ubah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran. Berfoya-foya pada siang hari, ya maksudnya sehari-hari. Sebab kata siang hari kan dari kata hemera kan. Mereka setiap hari berfoya-foya itu trufe, bergaya hidup mewah. Ya. Berfoya-foya dari kata trufe ya, bergaya hidup mewah, luxurious thing. Jadi orang-orang yang suka pakai luxurious thing setiap harinya, ya itu adalah orang-orang yang hidupnya penuh dengan hawa nafsu. Ya, mereka sama seperti dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Ya penting ini ya, ini kalau yang ikut kelas apologetik ya, ada yang nanya, oh boleh kita lebih sama dengan binatang, loh ini loh, mereka sama dengan hewan tak berakal. Nah, binatang saja bisa bisa apa namanya tepas selera kepada sesamanya. Ya, Anda sering lihat di YouTube nggak itu anjing itu yang suka menolong ya, berang-berang semua. Tapi manusia enggak, manusia itu memang lebih rendah dari binatang kalau nggak punya kasih. Nah, itu tadi ya, berfoya-foya di siang hari. Jadi kalau Anda berfoya-foya, kalau Anda suka pakai barang mewah itu Anda nggak lebih baik dari binatang. Pendeta yang suka barang mewah tidak lebih baik daripada binatang ini, firman Tuhan bilang. Ya kan? Karena kata berfoya-foya itu dari kata luxurious thing, barang mewah trufe. Serem ya. Anda kumpulin duit, nanti begitu masalah kerusuhan duitnya dibawa sama Anda ke luar negeri. Katanya disuruh sama Tuhan. Ya kan? Ayo loh. Ayo loh, kita open.